Puji Tuhan, saudara kami, Shalom. Saudara, saya bersyukur diberikan kesempatan lagi untuk bisa melayani di tempat ini. Sudah lama tidak melayani tempat ini. Saya percaya pagi ini oleh karena kemurahan Tuhan, walaupun prosesnya sebenarnya melayani pagi hari ini adalah ibu bapak atau pimpinan yang terang, tetapi karena ada keluarga yang sedang ada acara pernikahan sehingga dia harus menghadiri acara pernikahan, tentu karena jadwalnya sudah lama mendahului jadwal yang ada tempat ini, sehingga Bapak Pendeta hari mempercayakan saya untuk menggantikan ibu bapak. Puji Tuhan. Selesai pagi ini saya akan menjalankan perjumpaan yang merupakan kehidupan. Amin. Perjumpaan yang merupakan kehidupan. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, sampai yang baca Alkitab dari Matius sampai Wahyu, tidak pernah baca Alkitab Matius sampai Maleaki, perjanjian baru dan perjanjian lama. Ada yang sudah percaya? Iya, betul. Kalau saudara membaca Alkitab di perjanjian baru saja, saya lihat bagaimana Yesus selama ada di dalam bumi, perjumpaan Yesus dengan semua orang dan orang yang berjumpa dengan Yesus terjadikan perubahan dan mulia. Di perjanjian lama juga seperti ini, terjadi terobosan rohani, pemulihan sebangsa, diawali dengan yang namanya perjumpaan ilahi, perjumpaan dengan Tuhan. Jadi betapa pentingnya perjumpaan kita dengan Tuhan di saat-saat kita secara pribadi di rumah, atau seperti hari ini kita beribadah. Saudara, saya selalu mendorong semangat Tuhan tidak sekedar hadir di dalam tiap-tiap ibadah, baik ibadah kecil maupun di rumah tangga, konser dan sebagainya. Mari masing-masing rindukan dan kejar namanya perjumpaan dengan Tuhan. Saudara-saudara, karena perjumpaan dengan Tuhan itu sesuatu yang sangat dan sangat penting. Saya pun berada tadi saudara, itu sebabnya karena perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan kehidupan saya saat ini. Dan saya percaya juga saudara yang ada di sini, entah saudara akui atau tidak, adalah perjumpaan saudara dengan Tuhan secara pribadi. Saudara-saudara, itu hal yang penting, karena memang perjumpaan dengan Tuhan itu adalah pengalaman pribadi antara kita dengan Tuhan. Saudara, lihat perjumpaan Yesus ketika ada selama di muka bumi. Perjumpaan Yesus, perjumpaan orang-orang yang dengan Yesus ketika Yesus di muka bumi. Saudara, lihat sakit apapun, ketika orang itu berjumpa dengan Yesus, dia pasti mengalami apa? Kesembuhan, mengalami pemulihan. Sakit apapun di dalam Matius segala macam penyakit Tuhan sembuhkan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kemudian tidak hanya itu, yang lebih dahsyat, dia tidak hanya orang sakit, orang mati pun ketika ada perjumpaan dengan Yesus hidup. Ya, pemuda Nain, anaknya perempuan Nain, dia di tengah jalan ketika diusung ke kuburan bertemu dengan Yesus. Dikatakan Yesus bangkit dan hidup. Lazarus yang mati berapa hari? 4 hari. Kondisinya sudah busuk dan mengeluarkan mungkin sudah pecah. Tetapi ya, perjumpaan Yesus dengan Lazarus mengubahkan kehidupan yang mestinya fatal, tidak ada harapan, tidak mungkin juga. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus mengubah kehidupan yang mati, yang tidak harapan menjadi harapan. Saudara, jadi mari kita selalu mengejar
yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Tidak harus saudara, memang di gereja diharapkan saudara kita ini mengalami perjumpaan melalui pujian, penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Saudara, saya selalu ya masih masuk kepada anak yang ada di Asia. Nah, pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, membawa umat Allah untuk masuk, untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara, amat penting kalau kita ibadah dan mengalami perjumpaan apa yang terjadi. Sama, datang hari Minggu pulang yang sama, besok juga datang lagi pulang yang sama, tidak ada perubahan. Padahal dia tulis setiap orang yang berjumpa dengan Yesus hidupnya berubah. Amin. Hidupnya dipulihkan, yang mati dihidupkan. Itu perjumpaan dengan Yesus. Saudara, saya dari mengalami yang namanya perjumpaan. Sahabat, sering kita di sini, hidup saya aura-aura nggak karuan, betul, hancur juga. Rasanya nggak mungkin saya bisa melayani Tuhan, nggak mungkin saya bisa berdiri dan melayani Tuhan, nggak mungkin juga. Tetapi kita tidak mau perjumpaan Tuhan. Di saat-saat kritis dan genting, saudara, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan satu saya mengalami menurut saya berhenti. Kalau saya hidup hari ini, saya kembali lagi, saya akan melayani engkau dalam bentuk apapun. Itu komitmen saya. Saya akan meninggalkan semuanya, berhenti segala-galanya total. Dan sampai saat itu, saya masih hidup. Walaupun sebagai proses kehidupan tidak lepas dari persoalan kehidupan masalah terjadi. Dan memang masalah itu tidak akan pernah selesai dalam hidup kita. Ingat saudara, selama kita hidup persoalan tidak pernah selesai. Selesai kalau sudah kita masuk yang lahan sudah. Sebelum kita masuk tak bisa, masih ada persoalan. Tidak ada orang yang bawa persoalan ada di sini yang bawa persoalan apapun ada, tidak ada. Masih punya. Tapi saudara, mari kita jalannya perjumpaan itu. Artinya persekutuan kita dengan Tuhan, temukan saudara. Saya sengaja dalam jemaat menurut ibadah. Firman Tuhan mengajarkan adalah ada banyak ayat yang disampaikan, betul kan? Tapi tangkap remanya, sesuatu yang nyentuh hati saudara itu, sentuh hati, tangkap dan kemudian berulang lakukan. Dari banyak hal yang terjadi saya banyak sampaikan, tapi itu tangkap yang mana, yang kira menyentuh dan mengena, yang saya mengalami perjumpaan dengan firman Tuhan yang mengubah saya. Nah, saudara-saudara, banyak kita ditulis tentang perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Saya di sini beberapa kisah perjumpaan ilahi yang terdapat dalam Alkitab ada beberapa saja. Contoh Abraham. Sebelum jadi Abraham, namanya Abraham. Ketika dia mulai perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubah dari orang yang tidak punya keturunan jadi punya keturunan. Jadi dia tidak bisa keturunan, sehingga punya keturunan seperti pasir di laut, bintang di langit, dan termasuk kita termasuk keturunan Abraham. Diawali oleh Abraham menjadi Abraham pada perubahan, sehingga hidupnya dipulihkan, diperbarui. Dia menjadi berkat bagi banyak bangsa. Amin. Saudara, jadi sekarang ini saudara, apapun yang sedang seorang alami, sepertinya sudah tidak ada harapan. Mari kerja perjumpaan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, sentuh hati Tuhan. Saudara, dalam ibadah dan persekutuan pribadi di rumah, melalui pembacaan firman Tuhan, temukan alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau perjumpaan dengan Tuhan, kalau saudara ada kasih karunia Tuhan itu, ada kemuliaan Tuhan nyatakan, ada kasih yang besar yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Yang kedua, ketika dia menunggu saudaranya, dia lari di dalam perlarian. Yakub juga bertemu dengan jemaat Tuhan, sehingga dia menjadi bangsa yang besar seperti sekarang ini.
Saudara, perjumpaan dengan Tuhan mengubah kehidupan. Sakyus, tahu Sakyus ya? Dia terlambat untuk bertemu dengan Yesus. Apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan Sakyus? Dia pada pohon. Dia menjawab orang kaya, hanya ingin mengejar perjumpaan dengan Yesus. Dia berani mempertaruhkan harga dirinya, mempertaruhkan jabatannya, kontrak. Dia naik di pohon hanya untuk bertemu dengan Yesus. Dan apa yang terjadi? Ada perubahan. Dia dulu memeras, dia bisa mengembalikan keuangannya kepada masyarakat lainnya. Terjadi pemulihan dan keselamatan dalam keluarganya. Itu perjumpaan dengan Yesus. Saudara masih banyak lagi. Ada Elia, ada Daud. Dan Daud yang baru, saudara, ada perempuan yang sakit berdarah berapa tahun? 12 tahun. Perempuan sakit oleh pendarahan 12 tahun. Saudara, pendarahan sehari semalam saja sudah lemes. Ini 12 tahun. Di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang 43. Ya. Lukas 8:43. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Pendarahan 12 tahun yang tidak berhasil disembuhkan siapapun. Berarti saudara, kalau di ayat selanjutnya dia sudah menghabiskan seluruh hartanya untuk pergi ke tabib, ke dokter dan berbagai macam kesembuhan yang dia datang dan tidak bisa disembuhkan. Sampai habis harta bendanya hanya untuk pemulihan kesehatan. Kalau saudara ada Alkitab, ya, saudara tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ini berbicara tentang sudah musain atau sembuh karena harta habis, tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Tetapi ayat yang ke-44, ia maju mendekati Yesus dan dari belakang dan menjambah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Saudara, ini hal yang luar biasa. Jangan remehkan namanya perjumpaan dengan sesuatu yang tidak bisa ditolong oleh siapapun. Tuhan masih bisa. Ingat saudara, semua nggak bisa, para pemilih nggak bisa, saudara seiman nggak bisa menolong, bahkan mungkin kepala sidang atau gembala yang lain, orang yang kita percaya nggak bisa menolong. Tapi percayalah, datang jumpai Tuhan, seketika berhentilah pendarahan. Saudara, kalau kita mengenai perjumpaan itu berbicara tentang solusi yang datang dari Tuhan, jalan keluar yang datang dari Tuhan, hikmat marifat yang datang dari Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan akan banyak datang. Amin. Sehingga persoalan kehidupan kita bisa terselesaikan oleh karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, secara ruang apa macam bertanya? Ya, masalah bisa terselesaikan kadang-kadang kita nggak menemukan jalannya. Tapi coba datang kepada Tuhan, pasti Tuhan punya cara. Kadang-kadang cara-cara turun nyeleneh, betul. Gampang sekali kadang-kadang sebab makanya saya waktu dulu ada zamannya turun bensin, tertawa dalam roh. Saya itu nggak percaya, tapi setelah namanya tertawa dalam roh, saya itu bisa tertawa, saudara malam bisa tertawa. Kenapa? Melihat jawaban Tuhan pada saya itu nyeleneh. Ketika saya itu berentek aja itu, ketemu dengan Tuhan mengasih jawaban yang nyeleneh, membuat saya tertawa. Makanya seperti orang kita bisa tertawa dalam roh, makanya sujud malam. Nah, saudara sekalian, ini mendekati Yesus. Nah, perjumpaan dengan Tuhan itu, saudara ya, dengan Tuhan bisa terjadi karena inisiatif Tuhan.
Tuhan yang berinisiatif. Ada juga manusia yang berinisiatif. Tuhan punya cara menyatakan perjumpaannya seperti Musa, ya, yang melalui perjumpaan dengan Tuhan dan merubah kehidupannya ketika dia bersembunyi di dalam media. Dia bertemu dengan Tuhan, ya, sehingga dia membawa menjadi bangsa yang besar, membawa bangsa yang besar keluar dari perbudakan Mesir selama 430 tahun. Saudara, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Diawali oleh dalam perjumpaan Musa dengan Tuhan. Berani bahwa bangsa yang tertentu melewati padang gurun. Saudara, mengalami banyak mujizat di padang gurun. Saudara sekalian, bahwa bangsa yang besar keluar dari perbudakan. Saudara, kita pun masih bisa dipakai oleh Tuhan ketika hidup kita namanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena yang memberikan kemampuan, kesanggupan, daya dan kekuatan itu adalah Tuhan. Amin. Terus kemudian saya rindu dia di dalam ibadah saudara, bukan sekedar hadir, bukan sekedar perhatian, tapi saudara mencari mengejar perjumpaan. Entah melalui pujian, kadang saya itu disentuh oleh pujian penyembahan, belum benar-benar waktu. Ada ayat ini lagu itu ya, itu seperti mencolok nangkep kain preman. Kadang oleh firman buah yang banyak, tapi kadang saudara ketika saya serius ada firman Allah yang juga muncul sepertinya menjadi kekuatan. Nah itu loh. Makanya saudara yang ke ibadah, Allah berubah, rugi besar. Amin. Bangun esok, betul nggak? Bangun pagi, setrika baju, kasih keserbahan dan sebagainya. Tapi kalau nggak alami namanya sentuhan kasih Tuhan, saudara pulang sejengkel. Karena nggak jarang ada orang yang pulang itu sejengkelan. Menurut saya ini, kan saya dalam pembalaan. Saya cuma karena ada jemaatnya lapor keluarganya, Pak Uro, maafkan Tuhan yang mau sih. Lu kan berapa tuh waktu berdan? Apa? Lu begitu mau boleh kamu? Oh, main telah kelas 10 nih kalau kamu, oh bayar nggak sesuai ini di. Oh itu, terkau langsung kamu. Saudara maaf saudara, ini pastikan saya di sini ada. Dapat firman ini bersama bagi kehidupan. Kalau itu saudara mengejar namanya perjumpaan itu, firman suwe saudara atau akeh ketika hati rindu dengan Tuhan, saudara kebaktian sebenarnya hari saudara nggak akan rugi. Kalau mengubah kehidupan, amin benar. Tapi kan belum pernah saudara Allah mendengar khotbah dari pagi sampai sore, ya kan? Tapi kita mau belajar saudara perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah kehidupan. Nah saudara sekalian, perjumpaan terjadi oleh karena kehausan kita kepada Tuhan yang besar. Tadi yang pertama, perjumpaan bisa kita alami dengan inisiatif Tuhan yang ingin menjumpai kita. Tapi ada perjumpaan melalui kehausan kelaparan kita kepada Tuhan, sehingga kita mengejar akor ibadah, akor menemukan jalan keluar, akor menemukan kekuatan yang baru, akor bersemangat yang baru. Tadi malam saya berdoa seperti itu, Tuhan biarlah semangat yang baru, gairah yang baru menyatakan dengan ditemukan kami, saudara, sehingga hatinya terus meluap-luap untuk terus mengejar Tuhan. Saudara ngejar yang lainnya berbeda, betul kan? Ngejar Tuhan, Tuhan punya apa? Punya segalanya. Apa yang kita butuhkan mendesak dan yang akan datang untuk 5 tahun ke depan, Tuhan siapkan. Betul, bro. Yang apa yang kita alami itu, saudara. Perempuan yang dalam setelah 12 tahun, dia maju dan mendekat. Coba
tobat, saudara, dia nggak maju dan tutup. Memang berpuasa tidak jauh tidak menyembuhkan, tetapi yang ini perjumpaan dengan Tuhan karena dia lapar dan haus, dia itu mengalami namanya perubahan hidup. Maka dengan tubuh kelemahan tubuh yang sisa ini, dia nggak mampu berdiri, dia nggak berani berjalan, dapat berjalan. Dianggap dia merangkak dan menemukan bukan kaki Yesus, bukan tubuh Yesus, apa? Ujung jumbai, ujung SMP, ujung jubah, dicekel seketika beneran berhenti. Saudara, ini puasa dari mana? Saudara, kerinduannya, saudara, hausannya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini mendorong yang maju dan mendekat untuk namanya mengalami kemuliaan dalam kehidupan. Uangnya sudah habis, saya percaya dia akan pulih kembali. Dia bekerja dan dapat ketahuan kembali dari uang yang dihabiskan untuk pengobatan. Saudara, tadi nggak ditulis Alkitab setelah dia sebut uang apa dia kerja apa? Apalagi dia mendah, kan nggak ditulis di Alkitab. Tapi saya percaya oleh Tuhan. Betul nggak saudara? Yang dia maju mendekat, artinya anak ada kehausan di dalam hidupnya. Sakyus, tadi saya katakan, dia pada pohon tanaman. Waduh, Yesus yang gampang deh, bukan agak tinggalnya, nggak usah koyo-koyo, mengenai dorongan rewat itu siapa dewe, enggak, saudara, dia liwat. Makanya dia hormati di sini ada pohon ini. Ada tadi saudara dari rumah sini Melayu, sekolah kelab. Nah, nggak mantap ya. Bisa gini, sampai jam 10 ini jam 9:30 situ ngomong. Jam 10 kan situ siang, terus gue yang tinggi mantap kok, main. Oleh kursi oleh kamar dewe. Sama pastinya. Sekarang orang-orang yang datang terlambat pasti duduk depan. Karena terlalu duduk, jadi yang datang terlambat duduk paling depan. Yang malu oleh kursi. Ini kosong. Itu ngomong pakai. Tapi orang ini sama diingat Yesus menayu. Saudara kerja ada yang mayu kan? Dalam kamu tadi di ruang baru sih saya santai di kopi mana roti. Setengah 8 sampai sini Pak aku mau visit. Aku mau berangkat duluan. Betul kan seperti itu. Seperti saya kalau di pasirnya juga seperti itu. Minim 45 menit sudah ada di Indonesia. Bukan kita menerima bantuan untuk para pelayan Tuhan. Dulu 1 jam, sekarang berada di balik seperempat. Ya, saudara ini lari untuk berjumpa dengan Tuhan. Akhirnya ada kehausan, ada kelaparan untuk mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu Tuhan harus benar saudara. Seperti itu menikut apa yang serba untuk mengalami perjumpaan Tuhan dan perlindungan dan akan diberikan. Jadi kalau saya simpulkan bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita ini disadarkan kebutuhan yang pertama. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita disadarkan kebutuhan hidup kita. Seperti perempuan 12 tahun, dia sadar kebutuhannya apa? Perempuan 12 tahun, kebutuhan pokoknya apa? Mendesaknya apa? Sembuh. Sadar, aku ini butuh sembuh dan uangku habis, hartaku habis. Satu saja Tuhan, aku hanya ingin sembuh. Sadar kebutuhannya, aku harus sehat, aku harus kuat supaya bisa bekerja kembali untuk mendapatkan keuangan kembali. Keluarga dan sehat juga keluarganya. Saudara, kebutuhan hidup, sadar kebutuhan. Kita harus sadar apa yang kalian butuhkan hari-hari ini. Yang paling mendesak yang harus dapat dipenuhi apa, saudara? Oh, kalau dulu yang masih ada loh,
Tapi ada kelompok-kelompok yang lain yang mungkin saudara rasa tak butuh. Dan memang orang tak butuh, ya. Kalau orang lagi tak butuh apa-apa, biasanya santai. Tuh, santai, kok nggak susu, tenang-tenang aja. Tapi ketika tiba-tiba badai datang, Tapi kamu sadar bahwa hidup kita ini ada kebutuhan yang harus kita jawab dan dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kebutuhan seorang biji seperti perempuan ini sembuh, sakit sudah nggak ada sembuh. Masalah keuangan, saudara, udah mendesak. Kebutuhan yang mendesak, bagaimana caranya? Jangan sama saya berulang kali masalah keuangan. Betul. Untuk kuliah anak, kuliah istri, untuk apa saja, ada untuk sepeda motor yang lain yang rusak, kadang bareng dua-duanya. Yang perempuan ada di Jogja, yang satu dari mana? Baik servis mah, oke siap. Ayo berdoa dulu aku berdoa. Dapat apa? Setelah berdoa jangan mau apa? Ayo berdoa bersama-sama. Dan itu siapkan, teman persiapkan uang itu untuk anak saya perempuan. Tuhan siapkan, betul saudara. Itu malam-malam mau tidur, lindung masuk di April. Aduh, pasti gitu. Anak saya bisa. Anak yang nanti mau servis, ya weh nanti uling, kalau berbeda, ya 600.000. Kau siapkan. Dan saya hanya cara Tuhan. Anak saya butuh uang Tuhan. Saya nggak mau ambil uang pelajaran istri saya Tuhan. Ambil uang istri saya nanti jadi kacau semuanya. Sudah dipilih untuk ini untuk itu, nanti kacau. Tuhan hanya Engkau yang bisa. Betul. Saya ambil kebutuhan untuk anak saya. Kalau yang pokoknya harus berpos itu bagi istri saya. Tapi kalau yang lain tidak mengikuti usaha data, bantu dan sebagainya, dan cara tidak. Saya hanya Tuhan tolong. Masa tolong. Cari saudara dan punya cara bagaimana memberkati kita. Amin. Memberikan secara ajaib di luar pikiran dan kehendak kita tuh sanggup sampai hari ini. Masalah karir, masalah pekerjaan, saudara, saya sering mau ketemu jemaat. Sudah berdoa minta Tuhan. Belum, coba berdoa dulu. Nanti saya juga ikut campur, tapi nanti yang punya masalah ini berdoa, tidak menyalahkan bawaan kepada penderanya. Orang yang mau pekerjaan ini, kamu bisa berdoa, dapat apa? Belum dapat apa-apa, belum ya doanya Pak. Mau kosong perseniti apa sesuatu karena atau apa nggak terima sesuatu ketika berdoa. Ketemu Tuhan masih nemu nggak? Sahabat, kok aneh ya Bapak? Orang kalau masih nyetor ini. Pernah saudara doa menemani pokok tapi si nyetor ini. Pernah apa sering? Memang nggak gampang fokus itu seperti pada seperti ini. Ketika nyanyi dangdutan tadi saudara, ya ada orang yang fokus dengan suara dangdutannya, ada orang yang fokus dengan bayangan di sini, tapi ada yang fokus juga dengan awal lagunya, judul sakitnya. Saya juga sering kali kalau ini saya lihat sakitnya itu. Meskipun dangdutan, tapi ada kata-kata yang memberkati kita. Belum saudara, dangdutan apa sih? Karena lagu yang musik ya. Saya kan suka musik, jadi mau dicari lagunya, fokusnya lagunya, sakitnya itu memberkati kita. Amin. Saudara, itu supaya kita dapat kekuatan yang baru. Kita menyadarkan kebutuhan harus membangkitkan kemauan, semangat mengejar Tuhan, saudara. Tidak pasrah saja. Kalau kita pasrah, akan apa-apa. Saudara, mari kita hidup di dalam kesadaran yang perlu akan kebutuhan kita. Yang kedua, saudara, kali ini kita menyadarkan kebutuhan. Yang kedua, kita mesti belajar rendah hati. Amin. Namun itu juga ada kebutuhan rendah hati, tidak bisa sombong. Tidak bisa sombong, saudara. Matius 15 ayat 30 ngomong seperti ini. Matius 15 ayat 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong dan kepadanya membawa orang lumpuh, orang
Saudara, sikap hati kita yang tidak tepat di hadapan Tuhan. Mari saudara, jangan koreksi hati orang lain. Punya hati lewat dulu, hati yang kuat dulu gak karuan. Kita bisa rutin dengan ada. Hati ya beres itu. Tapi adalah kita jarang lihat diri kita sendiri, masalah kita. Sikap hati kita dalam ibadah, dalam bersekutu dengan Tuhan. Mari kita cek bagaimana sikap kita ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kalau masih ada sombong-sombong, coba lembutkan hati Tuhan, ampuni. Kadang-kadang di dalam doa pribadi itu kan saudara tidak langsung minta, kalau orang yang ngerti saat betul, ya bertemu dengan Tuhan pasti sebelum dia minta sesuatu pasti dia menggunakan hatinya. Kalau ada dosa Tuhan, ampuni Tuhan, perkataan dari saya sama suami kok lebih dan Tuhan ampuni Tuhan, perkataan cabut Tuhan, tadi aku sudah ngomong gak karuan suami saya tak cabut Tuhan, aku batalkan. Nah, saya juga sering membatalkan kepada anak yang kadang tak apa Tuhan, tak batalkan kepada ucapan yang kamu ya Tuhan, aku batalkan Tuhan, ucapan yang untuk teman dan sebagainya. Dan tidak datang itu aja dulu, kadang kita memberikan artinya merendahkan hati, melembutkan hati, memberikan hati. Ya berarti kalau kita mau Tuhan sebenarnya saya kepingin karena sajane Tuhan, ini kebutuhan saya Tuhan, saya memberikan hati Tuhan, aku itu salah saya. Kemudian ujung-ujungnya kan kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong. Ya kan, kadang kita nggak Tuhan, kita kadang Tuhan tolong Tuhan, baru Tuhan ampuni. Teruskan hati, rendahkan hati, jangan sombong, jangan contak dulu, temukan hati, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, kita mesti merelakan hati tadi bentuk seperti bejana tanah liat, betul nggak? Ini lepot ini saudara, dari apa saudara? Dari tanah. Itu kalau tanah yang ngomong apa gitu? Itu diproses, digoyang, dilembutkan dari lentur, dibentuk kemudian. Setelah dari bencana, dia bakal lobong. Sakit kan? Kalau tanah itu bisa ngomong sakit, itu namanya proses kehidupan. Merendahkan hati itu gak gampang, ada proses, kadang-kadang sulit jadi rendah hati, betul gak? Wah, betul gak? Dengan orang-orang berkat itu wangil, ada rendah hati itu iso sombong, betul. Rendah hati butuh proses saudara, seperti perahu. Kursi yang diduduki Bapak ini, prosesnya ada nggak? Tanya Pak Karni, tukang dia, dia bikin meja Pak, dari golongan, dari wedok, diketok itu pohon jamu bahasa sakit, digeraji, dibelah-belah, dikuliti, tuh sakit nggak? Setelah sampai sini, si bawa pendeta tua, si bawa presiden, ada kemuliaan, pemuliaan, benar diproses. Tapi kalau itu bisa melarikan diri mau digraji, gak berarti perampok, yang bagus, benar nggak? Andai kata tak graji kok tak belum melayu, pohon ini jempol masuk melayu misalnya, aku bisa lari. Tidak bisa. Dan memang kita mesti rendah hati, harus menyerah. Amin. Penjunan sebagai sebuah bejana, tanah harus menyerah kepada penjunan. Meja kursi harus menyerah kepada tukangnya. Kita manusia menyerah kepada Tuhan yang memproses kehidupan kita. Kalau coba-coba lari dari Tuhan, Tuhan bisa mengejar. Bahkan kadang bersakit, oh jadi rendah hati. Tapi kalau saudara ikuti prosesnya Tuhan, enak sekali, benar. Walaupun sakit tapi tetap Tuhan pelihara dalam kita. Nah, saudara sekalian, ada Kolose 1 terus 5 ayat 6. Karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Rendahkan diri supaya kita ditinggikan pada waktunya. Apa waktunya? Kalau siap melayani iman sesuatu dengan Tuhan pada waktunya, ini artinya sudah lolos dan rendah hati, ini perlu dipulihkan keluarganya, perlu dipulihkan usaha pekerjaannya dan lain sebagainya.
Saudara sekalian, dalam terjemahan yang lain ngomong begini, rendahkanlah hati di tangan Allah yang penuh kuasa, dengan demikian Ia akan meninggikan kamu pada waktunya. Artinya Tuhan yang akan berdali di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, yang ketiga, apakah kita menjadikan Tuhan satu-satunya di dalam hidup kita, menjadi bagian dalam hidup kita? Saudara, seperti perempuan di kendaraan, siapapun yang bisa menjawab menyelesaikan sakit penyakitnya, hanya satu, Tuhan satu-satunya jalan keluar. Makanya dia rela maju mendekati Yesus dan menyentuh, walaupun hanya menyentuh tapi dia percaya, menjadikan Yesus satu jawaban bagi hidupnya. Saudara, kadang-kadang kita tidak, kita cari usaha di sini sampai sampai kalau Tuhan yang bisa Tuhan hanya kau yang bisa. Tidak. Sejak awal kita menyerahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang punya cara. Kita mendatangi si A si B, itu Tuhan yang menuntun kita. Amin. Dalam usaha pekerjaan kita minta Tuhan, usaha pekerjaan Tuhan menunjukkan Tuhan. Nanti selebihnya Tuhan yang menuntun. Kamu ngerti kerjasama dengan siapa? Itu caranya Tuhan. Amin. Ini barang aku lempar kemana? Coba ikuti caranya Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita tidak kan? Kita cari dulu baru nanti menyerahkan sama Tuhan. Tapi lebih baru kita utamakan Tuhan supaya dapat tuntun dari tuntunan Tuhan. Kemanapun kita pergi dan mana, rekan kerja kita siapa, produksi kita pergi kemana, itu artinya dalam Tuhan, menemukan jalan dari Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dulu, baru Tuhan punya cara yang ajaib yang saya katakan. Saya katakan ajaib itu di luar pikiran, perasaan hati kita. Tuhan katakan. Karena untuk melalui keajaiban Tuhan terkumpul dan melihatkan. Amin. Saudara sekalian, mari kita sama-sama. Kemudian saudara bertindak. Artinya komitmen bertindak seperti perempuan bertindak. Tidak hanya diam. Sudah butuh sesuatu, nggak mau doa, nggak mau ibadah, nggak mau baca firman Tuhan. Doa kan saudara. Mengapa saya mau ada? Karena saya menghadapi sama Tuhan. Dia nggak mau bekerja ibadah doa. Melo aku praise, doa, tidak sembarangan aku ini. Tak mau bekerja Tuhan. Karena apa saudara? Dia pasrah. Enggak lah, Tuhan saja tidak jawab. Dia tak mau bekerja. Kamu bertindak. Terus kamu dengan diam bisa ada persiapan? Ya tak boleh. Tapi aku tak pegel. Saudara, perempuan kendaraan ini dengan sisa-sisa kekuatannya. Nah, kadang-kadang kita punya sisa-sisa rasanya iman itu butuh-butuh, nggak iman itu penuh. Benar? Kadang-kadang saudara, ini yakin ini kecil Pak Bro. Tuh, iman sedikit itu menggunakan tuh yakin, pakai kepercayaan yang mungkin sedikit rasanya mustahil bisa dalam hidupan hari dia selesai. Kepercayaan yang sedikit itu menggunakan perempuan itu. Kekuatan yang minim dengan merangkak dia maju, dia bertindak sebenarnya. Bertindak mengejar hadirat Tuhan, mengejar perjumpaan dengan Tuhan. Dengan sisa iman yang sedikit, kekuatan yang minim, dan ketika dia pegang jelek, seketika, saudara, masuk pada mungkin seketika, instan. Lebih instan kayak enak sudah mau instan pada kalau masih masak. Masak dulu yang sudah di dewa di mangkok di dalam tak ada ya. Lebih instan itu enak dimulai dari tangan. Kali ini yang kompor korban si proses jadi mie instan. Nah kadang-kadang kita cukup mie instan mulu lah kita ini bosan dulu saudara. Tuhan kita mampu tidak saudara. Tuhan tuh bos kita, majikan kita, Tuhan kita harus kita hargai. Nah, saudara kita mesti maju dengan sisa-sisa yang sedikit, saudara. Iman dan percaya sedikit. Saya pernah alami, saudara, betul. Saya masih ingat betul bagaimana ketika anak saya sudah bekerja itu nggak punya duit, punya uang nggak sampai 100.000. Tuh benar, saudara. Saya mau anak saya kamu cari kos, papa, tinggal.
utang, ini menentukan warna utang. Boleh orang sih, masuk hal orang mau duit, cek ketemu bos, orang DP mau itu, bomsnya kerja. Isi dan cuma tahu kan, waduh masuk. Lepas dapat 1 hari, oleh pak, bomsnya 450 AC amat ini bisa geometru, bos sementara dia kemudian ada. Anak saya itu apa itu masih kecil ini, pak, tak boleh gede plus. Saya bilang, ayo mana benar, bapak punya uang, punya. Belakangan rumah itu sampai jalan untuk semangat. Aduh orang mau ini berapa bilang aku apa tuh amakmu? Saya tak mikir ya, kayak saya dan itu aku boleh berkat. Ada yang aku seminggu aku dapat tuh amakmu. Dalam perjalanan ke rumah orang-orang, sudah saya terima uang itu. Dia orang-orang banyak karena ini bang, ini berkata Tuhan ini dia ini perjalanan pulang pergi, dia mah ke orang-orang ini air, pulang bayar homestay perjalanan, hanya lama-lama sisa 3 bulan itu sampai rumah. Saya tidak ini saya tahu, saya memang nggak mau minta uang saya belanja, karena seperti itu. Istri saya uang bulanan. Jadi saya percaya, rapat aja. Saya ingat kalau firman Tuhan ketika 10 orang dusta, betul nggak? Datang kepada Yesus, menurut Bapak Yesus, tunjukkan kepada imam, turun di doa ke Tuhan Yesus, betul nggak? Pergi orang pendeta, turun oleh faras, tunjuk apa sih Tuhan Yesus? Ini kusta Tuhan Yesus. Untuk didoakan, tapi Yesus pergilah kamu ke imam, tunjukkan. Loh imam kamu nggak mau lihat, di akhir kamu nggak bisa bukan oleh imam. Tapi orang yang berani, ketika dia berangkat ke imam, dalam perjalanan 10 orang tersebut. Baca kita sudah pernah baca dari nanti harus baca itu. Ketika dia berjalan ke imam, dalam perjalanan sembuh 10 orang itu, artinya proses. Benar nggak? Nggak ada Yesus belum didoakan, belum dicampur-campur. Pernah saudara memberitahukan doa, itu ada doa respon, tak tahu nama jenis suruh pon keras, berani nggak? Nggak, tapi saya tadi tak pernah tunggu ngangkat perang di rumah kalau duit minim, tapi dengan cara menyatakan kuasa kemuliaan. Amin. Berani mendekat seperti perempuan ini. Sisa kesehatannya sedikit, kelemahannya sedikit, tapi dia percaya kepada Tuhan untuk mau berjumpa dengan Tuhan, dan berjumpa dengan Tuhan mengubah kehidupannya. Saudara yang dalam pada pagi hari ini saya ingin setiap kita terus ingin rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam hidup saudara pribadi, di rumah kita pada kenalan Tuhan, temukan alami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika mereka pujian penyembah di gereja, di rumah, di konser, coba semua masing-masing punya prinsip hati yang tertuju kepada Tuhan ini, bukan sekedar kumpul di rumah orang akan muncul dan mulai. Tidak hanya seperti itu. Karena ke gereja ibadah, tawarkan sesuatu malah pada pagi hari ini. Alami perjumpaan sentuhan kasih Tuhan melalui firman Tuhan, pujian penyembahan, apa saja sakit lalu itu bisa menyentuh hati kita dan mengubahkan iman kita. Dan saudara yang paling terakhir, untuk kita bisa mengalami perjumpaan Tuhan, kita mesti terhubung kepada siapa? Sumbernya Tuhan. Habis saudara lalu lobet nggak ada sinyal, nggak ada apa, kemudian kita area yang dapat sinyal terus supaya bisa dipakai. Amin. Ketemu apa namanya itu? Amin. Sinyal ngapur itu apa namanya? Connect. Benar? Connect di sinyal itu. Oh, ini konser orang apa? Kamu dari SL sinyal kuat, bukan sinyal kuat. Halo.
ilahi kita. Ya, supaya kita mengalami keajaiban Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan pada waktunya. Saudara, bagaimana bisa terhubung? Maka dalam Alkitab sudah tulis ya. Alkitab yang paling pendek ayatnya dalam Timotius, tetaplah apa? Tetaplah apa? Udah kita. Saudara, tetaplah berdoa. Gimana kalau orang kita berdoa apa berbaik? Pengertiannya di sini saudara, bukan nakama terus semuanya menyembah di gereja, di rumah, di kamar anak berbaik. Tak mana ruwet. Artinya hati itu saudara terus terhubung connect dengan Tuhan, sehingga kalau kita connect dengan Tuhan dapat tuntunan Tuhan setiap saat waktu yang mendesak, hati terhubung Tuhan berikan tuntunan dan arahan bimbingan yang jelas. Amin. Saudara bisa mengerti? Amin. Saudara, mari kita komitmen untuk membaca perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Haleluya.